Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, kita melanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari, masuk dalam kitab yang ke-20, yaitu kitab Fadlis Shalah fi Masjid Makkah wal Madinah. Bab atau kitab keutamaan salat di Masjid Makkah, Masjidil Haram Al-Makki, wal Madinah, Masjidil Haram An-Nabawi. Bab yang pertama, bab Fadlis Shalati fi Masjid Makkah wal Madinah. Sama bab dengan kitab disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita masuk hadis yang ketiga. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Siapa nama Al-Imam Al-Bukhari? Ya Aba Ubaidillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Al-Ju'fi bukan artinya beliau dari Banu Ju'fah, dari kalangan Arab, tidak. Tetapi sebab Islamnya Bardizbah, buyut dari Al-Imam Al-Bukhari, adalah oleh Banu Ju'fah. Ya, karena itu dinisbatkan ke Al-Ju'fi. Beliau dari Bukhara, sekarang di Uzbekistan, jauh dari Madinah, jauh dari Jaziratul Arab. Dan disebutkan oleh para ulama di antara sebab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau dimudahkan oleh Allah untuk menyusun kitab Sahih Al-Bukhari, diberi taufik oleh Allah untuk banyak menghafal hadis An-Nabawi, adalah karena kehati-hatian seorang ayah. Ayah beliau Ismail ibn Ibrahim, murid dari Al-Imam Malik. Beliau sangat berhati-hati untuk memberi makan anak istri beliau. Ketika sakaratul maut, ditanya oleh teman beliau, oleh teman Ismail, ayah dari Al-Imam Al-Bukhari, apa yang engkau bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Ismail, aku tidak pernah memberi makan keluargaku kecuali dari yang halal, dari hasil kerja kedua tanganku. Beliau tinggalkan yang haram, yang syubhat. Beliau memastikan apa yang beliau berikan kepada keluarga beliau dari hasil yang halal. Disebutkan ini di antara sebab berkah turun kepada keluarga Ismail ibn Ibrahim, ayah dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang terlahir Al-Imam Al-Bukhari dalam keadaan buta. Kemudian sang ibu selalu berdoa dan tak putus asa, tak putus semangat untuk terus berdoa kepada Allah agar dikaruniai penglihatan untuk sang putra Al-Imam Al-Bukhari. Di umur 8 tahun, mimpilah sang ibu bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam.
dan berkata, anakmu sekarang sudah bisa melihat. Kemudian dibangunkanlah Al-Imam Al-Bukhari di malam itu oleh sang ibu, dan ternyata benar apa yang beliau lihat di dalam mimpi beliau. Al-Imam Al-Bukhari bisa melihat, ya, bisa melihat. Baik. Untuk hukum seseorang melihat atau mimpi melihat Nabi, itu harus disesuaikan dengan ciri-ciri fisik Nabi tersebut yang datang dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ya, bagaimana ciri fisik Rasulullah SAW? Karena ada sebagian orang dia melihat atau dalam mimpinya Rasulullah SAW, tetapi tidak berjanggut, ya, kemudian memakai celana jeans, kemudian pakai peci Indonesia itu, pakai peci apa istilahnya, pakai peci songkok. Kemudian dia ngaku dalam mimpinya, aku adalah Rasulullah, ya. Apakah kita benarkan mimpi orang ini? Tidak, kita dustakan. Kenapa? Karena iblis atau syaitan, betul, dia tidak akan mungkin untuk bisa menyerupai Rasulullah SAW. Tetapi syaitan sangat mungkin untuk mengaku dia adalah Rasulullah SAW. Ketika seseorang dia melihat dalam mimpinya Rasulullah SAW sesuai dengan ciri fisik yang ada dalam kitab-kitab hadis seperti di Sahih Muslim atau Syama'il Muhammadiyah, bagaimana janggut Rasulullah, bagaimana mata Rasulullah, sesuai dengan apa yang datang dalam hadis, maka benar itu adalah Rasulullah SAW. Tetapi kalau seandainya yang dilihat orang yang semacam tadi, kemudian dia mengaku Rasulullah, pastikan itu syaitan, pastikan itu iblis. Nah, jadi jangan seseorang dia mudah untuk mengatakan aku melihat Rasulullah SAW dalam mimpi, ya, pastikan dulu seperti apa sifat atau ciri fisik Rasulullah SAW, bagaimana bahu beliau, bagaimana telapak tangan beliau, ya, otot apa nih, pangkal ini apa namanya, otot apa namanya nih, bahu, pangkal lengan, ya, ini besar. Rasulullah SAW itu pangkal lengannya, otot ini itu sangat besar, ya, disifati demikian. Dan itu menunjukkan apa, kuatnya beliau dalam memukul, kuatnya beliau dalam mengayunkan pedang, ya. Dua bu'dal bainal mankibain, antara bahu yang satu ke bahu yang satu lagi lebar, ya. Rasulullah SAW mempunyai dada yang lebar. Kemudian tangan Rasulullah SAW itu lebar, kemudian lembut, lebih lembut daripada sutra. Demikian yang disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wajah Rasulullah SAW bundar seperti bulan, bukan lonjong seperti pedang. Kemudian janggut Rasulullah SAW lebat sampai terlihat dari belakang, ya, sampai terlihat dari belakang sisi janggut sebelah kanan, sisi janggut sebelah kiri. Ketika Rasulullah SAW membaca surat di salat zuhur dan salat asar, terlihat gerakan janggut beliau dari belakang oleh para sahabat. Rasulullah SAW tidak jangkung tinggi, tidak pendek. Rasulullah SAW di antara itu. Rambut Rasulullah SAW tidak keriting, tidak juga lurus, tetapi rambut Rasulullah SAW ikal. Bibir Rasulullah, mata Rasulullah, hidung Rasulullah disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam hadisnya di sahihnya dan di Syama'il Muhammadiyah yang lainnya. Nah,
rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kalau kita lihat ubannya banyak, pastikan itu bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah beruban tetapi sedikit, itu pun Rasulullah ubah warna uban tersebut dengan henna. Jadi apabila seorang belum tahu bagaimana ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan bermudah-mudahan dia mengaku dia bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terlebih ketika dalam mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada dia banyak hal. Ya, kemudian itu disampaikan wasiat tersebut kepada orang-orang. Yang seperti ini bisa membuat fitnah. Ya, membuat kekacauan. Bahkan menyangka dia mendapatkan wangsit, mendapatkan wahyu, atau mendapatkan pesan wasiat dari Nabi yang harus ditunaikan. Apabila ini tidak disampaikan maka akan terjadi bencana dan macam-macam. Yang seperti ini fitnah. Jadi sebelum seseorang menceritakan kepada orang lain apa yang dia lihat dalam mimpinya, bertemu Rasulullah SAW, dia harus tahu betul ciri fisik Rasulullah SAW. Bagaimana pakaian Rasulullah? Gak mungkin Rasulullah pakai blue jeans, ya. Gak mungkin Rasulullah SAW pakai blue jeans. Nah, bagaimana yang disukai oleh Rasulullah SAW dari pakaian, ya, itu pun harus kita tahu juga. Tidak pernah datang satu dalil pun Rasulullah SAW bahkan memakai sarawil. Ingat, sarawil itu mufrad, bentuknya betul jamak. Ya, bentuknya jamak, sarawil, mafa'il. Sarawil itu mufrad, satu, bukan sirwal. Salah, nggak ada bahasa Arab sirwal. Ya, tidak ada dalam bahasa Arab itu apa? Kalimat sirwal. Yang ada adalah sarawil, itu untuk satu celana. Banyak celana, sarawilat. Ya, satu celana sarawil, banyak celana sarawilat. Sirwal bukan bahasa Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih datang dari beliau membeli sarawil. Tetapi untuk hadis yang mengisahkan, menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai sarawil tidak ada. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau memakai sarawil itu di hari beliau terbunuh. Hanya di saat itu saja, karena beliau khawatir aurat beliau tersingkap ketika beliau terbunuh. Di saat itu saja beliau memakai sarawil. Kemudian Rasulullah pakai blue jeans, ya, kemudian pakai songkok, enggak. Bagaimana imamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, bagaimana imamah? Serban yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ibu dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau berdoa terus, kemudian pergilah haji. Ibu, kemudian kakak dari Al-Imam Al-Bukhari, Ahmad, kemudian beliau Muhammad, ya, mereka bertiga pergi haji. Al-Imam Al-Bukhari, beliau meminta izin untuk tetap tinggal di Makkah, belajar. Umur baru belasan tahun. Ibu dan ayah dan abang beliau pulang ke Bukhara. Nah, disitulah beliau memulai rihlah beliau, perjalanan beliau menuntut ilmu. Jadilah beliau menjadi seorang imam besar, dapat menyusun kitab terbaik setelah Al-Quranul Karim, setelah Kitabullah. Bayangkan, setelah Kitabullah, kaum muslimin, para ulama sepakat dari generasi ke generasi, dari tahun ke tahun, tidak ada kitab yang lebih baik, ya, setelah Kitabullah, lebih dari Sahih Al-Bukhari. Nah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Rabbmu, dia yang mencipta, dia pula yang memilih. Demikian firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memilih dari negeri Bukhara, jauh
dari Madinah. Allah pilih seseorang untuk menulis kitab yang itu kitab terbaik setelah kitabullah. Para ulama-ulama ashabu kutubis sittah, dari itu Al-Imam Muslim bin Hajjaj, Abu Daud As-Sijistani, An-Nasai, Muhammad ibn Isa, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, tidak ada seorang pun dari kalangan Arab. Mereka semua ajam. Mereka semua ajam atau tidak berbahasa Arab sebelumnya. Mereka orang-orang yang bukan dari keturunan Arab, ya, tetapi sadaqallahul azim idh yaqul, maha benar Allah subhanahu wa ta'ala apa yang difirmankannya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman, yang diberi ilmu dibanding kaum mukminin yang lainnya. Nah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Al-Imam Al-Bukhari. Disebutkan kisah ini oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Al-Hadyusari Muqaddimatu li Fathul Bari. Ya, bagus, kitab yang bagus, Muqaddimah Fathul Bari, namanya adalah Al-Hadyusari. Penting untuk dibaca, banyak fawaid yang tidak kita dapatkan dalam kitab-kitab lain. Nah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddathana Abdullah ibn Yusuf, Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi, qala akhbarana Malik, Malik ibn Anas. Abdullah ibn Yusuf di antara murid senior Al-Imam Malik, selain Yahya ibn Yahya Al-Kushairi An-Nisaburi, kemudian Abdullah ibn Maslamah Al-Qa'nabi Al-Kufi. Kemudian beliau ini Abdullah ibn Yusuf, perawi Muwatta' Malik, ya, murid senior Al-Imam Malik. Qala akhbarana Malik, Malik ibn Anas ibn Malik. Malik imam dari hijrah. Malik ahad a'immatul madhahib, salah seorang imam madhab yang ada. Nah, kumpulan fatwa beliau tersusun rapi oleh Ibn Abdul Bar dalam kitab beliau At-Tamhid wal Istidhkar. Dua kitab inilah di antara sebab kenapa Imam Malik rahimahullahu ta'ala madhab beliau tersebar. Ya, yang penyebaran madhab Malikiyah sekarang ini di Mesir, Mesir pertengahan. Mesir terbagi menjadi dua, madhab Syafi'i dan madhab Maliki. Kemudian sebelah Mesir, Libya, sebelahnya lagi Tunisia, sebelahnya lagi Jazair, sebelahnya lagi Maroko atau Maghrib, ke bawah Mauritania, ya, sampai ke Afrika bawah, Afrika Selatan, nah, Tanzania, Djibouti, Kenya, semua itu bermadhab dengan madhab Malikiyah. Malik ibn Anas, beliau yang mengatakan, kullu qaulin yuqbal wa yurad illa sahibi hadzal qabr. Setiap ucapan itu bisa diterima, bisa ditolak, kecuali penghuni kubur ini. Ya, selama itu ijtihad dari seorang alim, ulama sekalipun. Ijtihad mungkin untuk benar, mungkin untuk salah. Sekalipun itu manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul. Siapa itu? Hudzaifah, Abu Bakar As-Siddiq. Jauh lebih hebat dari Imam Malik, jauh lebih hebat dari Imam Syafi'i, jauh lebih hebat dari Imam Ahmad ibn Hanbal, dari Abu Hanifah, ya, jauh lebih hebat dari ulama manapun, dari ustadz manapun. Sekalipun ijtihad beliau keliru, yang kita ambil adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu qaulin yuqbal wa yurad. Setiap ucapan seseorang itu bisa diterima, bisa ditolak, kecuali penghuni kubur ini. Maksudnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajar di Masjid Nabawi, Al-Imam Malik.
An Zaid ibn Rabah wa Ubaidillah ibn Abi Abdullah al-Aghar an Abi Abdullah al-Aghar an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa nama Abu Hurairah? Farhan? Dari suku apa? Dari negeri apa? Naam. Taufik? Dari suku Daus. Ya, dari suku Daus. Beliau Ad-Dausi, dari negeri Al-Yaman. Dari negeri Yaman. Yaman artinya Al-Barakah. Ya, betul penyebutan dengan Yaman panjang mimnya atau Al-Yaman tanpa dipanjangkan minnya. Dua-duanya benar. Al-Yamani, Al-Yamani, dua-duanya betul. Wal Yaman min al-Yaman, Al-Barakah. Ya, artinya barakah. Ad-Dausil Yamani. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal. An-nabi diambil dari kalimat an-naba. Ya, berita besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa berita besar. An-nabi, orang yang membawa berita besar, yaitu al-uluhiyah wal yaumul akhir. Dua berita besar yang dibawa oleh Nabi SAW yang sangat diingkari oleh orang-orang musyrikin di saat itu. Menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, dan ada kehidupan setelah kematian. Ini sangat diingkari oleh mereka orang-orang kufar. Aja'alal alihata ilaha wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan saja? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh aneh. Ya, kemudian Allah berulang kali menukilkan ucapan orang-orang kufar, pengingkaran mereka terhadap adanya kehidupan setelah kematian. Nah, an-nabiyya, an-nabi'u sebenarnya kayak gitu. Ada hamzahnya di akhirnya sebenarnya. Ya, tetapi untuk menunjukkan hamzahnya itu dihapus, maka di tasydid ya-nya, an-nabi. Ya, kalau dalam qiraah yang lain, ya ayyuhan nabi'u. Kalau di kita Hafs an Asim, ya ayyuhan nabi. Ya, di tasydid ya-nya. Beliau adalah manusia yang paling kita cintai, lebih dari ibu kita, daripada ayah kita, keluarga kita, siapapun dari kalangan makhluk. Dan kita lebih mencintai Allah, dan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai Nabi Muhammad. Nah, wajib kita untuk mencintai siapa yang dicintai oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Al-Ansar, mencintai Ali bin Abi Thalib, sampai beliau mengatakan la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Tidaklah yang mencintaimu kecuali dia itu mukmin wahai Ali, dan tidaklah yang membencimu kecuali dia itu munafik wahai Ali. La yubghidukum illa munafiq wa la yuhibbukum illa mu'min. Itu kata Rasulullah kepada orang-orang Ansar, tidaklah yang membenci kalian kecuali dia itu munafik, tidaklah yang mencintai kalian kecuali dia itu mukmin. Wajib bagi kita untuk mencintai siapa yang dicintai oleh Rasulullah. Berkata Rasulullah SAW kepada Mu'adz ibn Jabal, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka fillah. Maka wajib kita untuk mencintai siapa yang dicintai Rasulullah, di antaranya Mu'adz ibn Jabal. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwah illa al-masjidal haram. Salat di masjidku ini, salat di masjidku ini, kata Rasulullah SAW,
Masjid Nabawi berarti yang ada di Madinah. Khairun, lebih baik, ya, lebih baik. Khairun, nggak ada akhyaru misalnya. Khairun udah kalimat ism tafdhil. Khairun, lebih baik. Min alfi salatin, lebih baik daripada 1000 kali salat. Fi masiwah, di tempat lain, di masjid lain. Illal masjidal haram, kecuali masjidil haram. Berapa kali lipat? 100.000 kali lipat. Kalau masjidil aqsa 500 kali lipat. Masjidil haram 100.000 kali lipat. Lebih baik, maksudnya bukan pas. Lebih baik daripada 100.000 kali lipat di tempat lain. Masjidil Nabawi lebih baik 1000 kali lipat dibanding tempat lain. Maksudnya kalau lebih baik bukan pas berapa? Bukan pas 1000 gitu ya. Nah, kalau di Masjidil Haram nggak pas 100.000, jadi lebih baik. Sebagaimana malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Nggak mesti pas 1000 bulan. Nah, illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Baik, kita bahas salatun. Ingat ini, salatun itu ma'rifah atau nakirah ya Abu Turab? Salatun ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Nakirah yufidul umum. Kalau seandainya kalimat tersebut nakirah, dalam ilmu usul fikih dikatakan yufidul umum, menunjukkan keumuman. Enggak mesti hanya salat fardu saja, salat sunnah sekalipun, salat jenazah. Ya, berapa kali Rasulullah SAW melakukan salat jenazah di Masjid Nabawi? Abu Turab, yang susah-susah ke Abu Turab, anak tanya sekarang nih. Berapa kali Rasulullah SAW menyolatkan jenazah di Masjid Nabawi? Ya, 1 kali. Nah, Aba Muhammad Handoko. Seberapa kali tat? Hilap nyatanya. Aba Muhammad Thani. Fadhal. Berapa kali? 2 kali. Ibnai Bayda. Ya, 2 putra Bayda. Ya, 2 kali Rasulullah SAW menyolatkan jenazah di Masjid Nabawi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Muslim, tidak Rasulullah SAW menyolatkan jenazah di Masjid Nabawi kecuali untuk 2 putra Bayda. Selebihnya Rasulullah SAW menyolatkan jenazah di musallal jenazah, di lapangan di dekat kuburan. Nah, sekalipun salat jenazah lebih baik 1000 kali lipat di tempat lain. Jadi salatun nakirah umum, bukan hanya salat fardu saja. Sebagian ulama ada yang mengatakan salat yang dimaksud di sini adalah salat fardu saja. Sedangkan salat nafil tidak masuk. Salat nafil adalah salat sunnah. Nah, tetapi yang sahih bahwasanya sekalipun itu salat sunnah, ya, mendapatkan keutamaan ini. Yang mengatakan salat sunnah tidak masuk dalam hadis ini berhujjah dengan khairu salatil mar' fi baitihi illa al-maktubah. Kalau enggak salah hadis Zaid bin Arqam, sebaik-baik salat seseorang itu adalah di rumahnya, ya, kecuali salat 5 waktu. Bahkan dalam riwayat yang lain lebih afdal daripada fi masjidi hadza, lebih baik daripada salat di masjidku ini, kata Rasulullah SAW. Untuk salat di rumah memiliki keutamaan. Ya, tadi lebih baik. Tetapi untuk salat di Masjid Nabawi ada batasan dalam kebaikannya itu. Khairun min alfi shalah, lebih baik daripada 1000 kali salat di tempat lain. Kalau yang tadi mutlak, jelas ya,
Bisa dibedakan ini ya. Kalau sholat di rumah itu lebih baik, mutlak di sini, mutlak di sini, nggak ada ketentuan atau batasan bilangan. Sedangkan sholat di Masjidin Nabawi, baik itu sunnahnya atau fardunya, lebih baik daripada 1000 kali sholat di tempat lain. Jelas ini insyaallah ya. Baik. Yang pertama. Kemudian sholatun fi masjidi, Masjidun Nabi, Masjidun Nabawi. Hadza Rasulullah pakai isim isyarah. Isim isyarah menunjukkan ini, yang ini, yang ini. Maksudnya Masjid Nabi yang ada pada saat itu. Sehingga para ulama mengatakan apakah tausiah, ya, perluasan Masjidin Nabawi masuk dalam keutamaan Masjidun Nabawi, ya. Tidak seberapa luas Masjidun Nabawi yang ada di zaman Nabi SAW. Untuk saf awal sekarang itu dan beberapa saf di belakangnya itu tidak termasuk dari masjid yang ada di zaman Nabi SAW. Itu tausiah, perluasan yang dibuat oleh Umar dan Utsman. Umar Ibn Khattab dan Utsman Ibn Affan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Terlebih sekarang tausiah, perluasan yang luar biasa dilakukan oleh Khadimul Haramain, ya, belum lagi pelatarannya, terasnya. Apakah itu termasuk dalam keutamaan Masjid Nabawi? Tidak, itu dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ya, oleh Ibnu Aqil minal Hanabilah, sebagian ulama Malikiyah, ya, Imam An-Nawawi mazhab beliau apa? Syafi'i, ya, kemudian sebagian ulama lain tidak. Keutamaan mendapatkan 1000 kali sholat atau lebih baik daripada 1000 kali sholat tempat lain hanya di masjid yang sebatas yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan masjidi hadza isim isyarah, yang ini. Khalafahum al-jumhur. Tidak demikian pendapat jumhurul ulama. Tidak demikian pendapat jumhur al-ulama. Nah, mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum, ketika mereka memperluas Masjid Nabawi di zaman Umar bin Khattab, di zaman Utsman bin Affan, mereka sholat dan berlomba untuk mendapatkan shaful awal dan untuk sholat di Masjid Nabawi. Jelas ini insyaallah. Yang dengan itu apa? Salat di shaful awal yang ada di zaman Umar, yang ada di zaman Utsman, itu tidak termasuk dari masjid yang ada di zaman Nabi SAW. Jelas ini ya? Baik. Perbuatan mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum yang menunjukkan tidak ada khilafnya bahwasanya perluasan tetap bagian dari Masjid Nabawi. Nah, jadi semua, dan ini yang rajih dan ini yang benar dari dua pendapat para ulama tentang apakah perluasan Masjidun Nabawi bagian dari Masjidun Nabawi. Naam, ya, ini yang sahih. Baik. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita semua, untuk kaum muslimin yang salat di Masjidun Nabawi. Kalau seandainya hanya di masjid yang kecil itu saja, apa yang akan terjadi kira-kira? Ya, pertikaian, perkelahian, huru-hara, kekacauan untuk bisa sholat di masjid yang ada di zaman Nabi, yang kecil, tidak besar. Nah, dan ini yang sahih.
Maksudnya mereka para sahabat tetap mengejar shafal awal, dan mereka meyakini itu pun bagian dari Masjidun Nabawi. Nah, dan Rasulullah SAW di saat itu membangun masjid sebatas itu karena apa? Karena memang kebutuhan kaum muslimin hanya sebatas itu pada saat itu. Nah, ya kenapa kok di zaman Umar diperluas? Karena jumlah kaum muslimin sudah banyak. Di zaman Utsman bin Affan diperluas lebih lagi karena jumlah kaum muslimin jauh lebih banyak, sampai berijtihadlah Utsman bin Affan untuk mengumandangkan azan Jumat di pasar karena saking banyaknya orang di Madinah. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan, ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salah, lebih baik daripada 1000 kali salat fima siwah, dimanapun, menunjukkan apa? Tanah tersebut tanah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Madinah adalah negeri pilihan Allah untuk menjadi tempat hijrahnya Nabi SAW. Tempat atau tanah di mana Masjidun Nabawi dibangun pun adalah tanah pilihan Allah, dibangun di atasnya masjid terbaik, ya, kedua setelah Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, keutamaan dilihat dari pahala yang Allah berikan beribadah di masjid tersebut. Di Masjidil Haram, Makki 100.000 kali salat, Nabawi 1000, Aqsa 500. Baik. Salatun, sedikit ada yang terluputkan tadi. Salat di sini masuk ke sana keutuhan ibadah salat dari takbiratul ihram sampai salam pun juz minha, dan pula masuk ke sana bagian-bagian dari salat tersebut seperti sujud. Ya, sujud di Masjidin Nabawi itu lebih afdal daripada 1000 kali sujud di masjid ini atau di tempat-tempat lain. Membaca surat Al-Fatihahnya, membaca surat yang setelah kita baca surat Al-Fatihah itu lebih baik daripada kita membaca di tempat lain. Jelas ini ya? Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia yang mencipta, dia pula lah yang memilih. Hak Allah untuk memilih siapa di antara malaikatnya yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, untuk membagi-bagi rizki, untuk meniup asur, ya. Allah yang memilih. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih dari kalangan malaikat mana yang menjadi rasul. Allah memilih dari kalangan manusia mana yang menjadi rasul. Allah memilih mana putra Adam yang dihidupkan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian mereka menjadi muslim terbaik di alam semesta ini setelah para nabi dan para rasul. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Kita tidak termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita bersyukur kepada Allah untuk dipilih menjadi hambanya muslim, ya, untuk menjadi hambanya muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita tauhid, Allah anugerahkan kepada kita sunnah. Yang ini pun tidak Allah anugerahkan kepada kebanyakan manusia, ya. Bahkan sebagian kaum muslimin mereka pun tidak mengerti dengan sunnah atau apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang mereka anut hanya Islam keturunan, ya, karena bapak mereka aja muslim. Nah, ini anugerah dari Allah. Tanpa kita memohon-mohon, meminta-minta, Allah sudah kasih nikmat besar ini, nikmat terbesar, ya.
Kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datangnya fitnah, bagaikan malam gelap gulita. Semua orang bakal kena fitnah tersebut. Di pagi hari seorang mukmin, sorenya kafir. Sore dia mukmin, paginya kafir. Dia jual agamanya untuk dunia, untuk makan, untuk baju, untuk pakaian, untuk tempat tinggal. Dia jual agamanya. Mereka dulu para sahabat sampai makan rumput. Ya, mereka para sahabat sampai makan rumput, nggak mau mereka jual Islam ini. Ya, sampai mereka buang air seperti buang kotorannya kambing. Sampai seperti itunya. Ya, tidak, jangan sampai fitnah tersebut membuat seseorang di pagi hari mukmin, sore hari dia murtad. Kemudian sore hari dia mukmin, pagi harinya dia murtad. Nah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Ingat, Allah yang mencipta, Allah pula yang memilih. Di antara tempat yang Allah pilih antara masjid ini, kenapa kok enggak di sebelah sana? Kenapa kok enggak di sebelah sana? Kenapa enggak di sebelah sana? Allah pilih tempat ini. Yang sholat di tempat ini 25 sampai 27 kali lipat dibanding kita sholat di rumah kita. Enggak jauh berapa meter, cuma 20 meter, 30 meter, atau sekalipun itu nempel dengan masjid. Ya, enggak ada keutamaan di sana dengan di sini. Jelas ini, insyaallah Allah pilih tempat ini. Sebagaimana Allah pilih Masjidun Nabawi. Nah, ya Bani Najjar, thaminuni bihaitikum. Rasulullah berkata kepada Banu Najjar, wahai Banu Najjar, berikan harga untuk tanah kalian ini. La natlub thamanahu illa ilallah. Illa ilallah. Ini coba antum perhatikan ini. La natlub thamanahu illa ilallah. Seperti itu. Dan ini pun adzan, ya. Ana memperhatikan sebagai adzan. Ada tasydid, ada tanpa tasydid. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, jangan asyhadu an la ilaha illallah. Ini parah. Maknanya parah. Nah, jadi tasydid, takhfif harus diperhatikan. Maksudnya tasydid jelasnya, takhfif ada bidun tasydid. Seperti ini juga. Kata Banu Najjar, la natul thamanahu illa ilallah. Kami tidak meminta ganti tanah ini kecuali dari Allah aja. Ya. Kata Banu Najjar. Banu Najjar ini keluarga Nabi, ya. Banu Najjar ini termasuk dari keluarga Nabi, dari nenek buyut. Dari nenek buyut. Karena nenek Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim. Ibu Abdul Muttalib, ibu dari Abdul Muttalib itu dari Banu Najjar, ya, seperti Ummu Sulaim, Ummu Haram, itu masih mahram dengan Rasulullah SAW. Masjidun Nabawi dibangun di atas kebun kurma, kemudian tanah yang legok-legok, kemudian kuburan orang-orang musyrikin. Yunbash, dibongkar, dipindahkan ke tempat lain. Dibangunlah Masjidun Nabawi di zaman Nabi SAW. Nah, sebelum dibangun Masjidun Nabawi, mereka itu sholat berkumpul, sudah dekat waktu sholat mereka berkumpul dan sholat di mana mereka sholat. Nah, ini yang terkandung dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang keutamaan salat di Masjid Nabawi. Karena itu perbanyaklah salat di Masjidil Nabawi, di Masjidil Haram Al-Makki, di Masjidil Aqsa. Andaikan seseorang dipermudah untuk bisa pergi ke sana. Ya, perbanyak salat. Ya, perbanyak salat sunnah mutlaqah, salat sunnah dawatis sabab, yang ada sebabnya, entah itu wudu, ya berapa ratus rakaat dia lakukan, silakan. Ya, kemudian salat menunggu imam khatib, ya duhanya nggak ada batasan. Salat duha nggak ada batasan, salat setelah wudu nggak ada batasan, salat apalagi tadi menunggu khatib keluar nggak ada batasan, sebanyak-banyaknya salat.
ya, kemudian ketika dia antara zuhur dengan asar bukan waktu karaha, perbanyak salat mutlaqah apapun itu. Nah, baik. Dan ketika ba'dal isya salat, ya, perbanyak salat-salat sunnah. Salat tahajud usahakan juga di sana. Nah, sedangkan untuk salat di hotel atau di kawasan pasar, ya, toko-toko yang ada di sekitar Masjidil Nabawi atau di Masjidil Haram, andaikan itu tidak bersambung, para ulama berfatwa maka tidak mendapatkan keutamaan. Ya, kalau itu tidak bersambung, maka dia tidak mendapatkan keutamaan. Nah, alhamdulillah, satu hadis telah kita baca. Nah, kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.